Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, semoga senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 6 sampai 10, saya akan bacakan tentang firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghisawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Artinya, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau atau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat berat, yang sangat pedih. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Padahal sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Jadi baru pengakuan, tapi menurut Allah belum dikatakan beriman. Karena iman itu harus diuji. Mereka ingin menipu Allah dan orang yang beriman. Padahal mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Shadaqallahul adzim. Jadi di ayat Al-Baqarah ini, anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, anak-anak yang ayah cintai karena Allah, sungguhnya kalau orang kafir itu dikasih tahu, nggak dikasih tahu sama saja. Artinya kita jangan terlalu banyak berharap. Kita menyampaikan, kalau mereka nggak mau ya sudah. Semua hidayah. Ya kita doakan mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah. Nah, jangan sampai anak-anakku sekalian, justru yang bahaya itu kalau buat kita. Ya, jadi kalau buat kita itu, hati kita harus pelihara, menghidupkan hati. Jangan sampai hati kita itu redup. Dia kalau redup, mati lama-lama. Nah kalau udah mati, udah nggak berfungsi. Seperti cermin, atau di kamera handphone ayah ini, kalau dia buram, nggak dibersihin kacanya, maka ketika ayah buat video, tidaklah nampak wajah ayah. Atau ketika anak-anak sekali bercermin di kamar kalian, di kaca kalian yang suka kalian bawa, kemudian cerminnya itu kotor, tidak dibersihkan, memang awalnya sedikit, maka lama-lama dia akan banyak. Begitulah hati ini. Kalau hati ini kotor, banyak dosa, banyak maksiat, terus setiap hari banyak dosa maksiat, lama-lama hati ini ada bintik-bintik. Nah, bintik-bintik ini akan menutupi hati kebenaran, sehingga hati kita akan bisa mati. Nauzubillah, subhanallah. Ada 13 sifat hati yang bisa menyebabkan hati kita mati, atau qalbun mayyit. Ya. Yang pertama adalah tarkus shalah. Ya, ini dia berani meninggalkan sholat fardu 5 waktu. Atau di antara 5 waktu itu 1 waktu aja dia tinggalkan. Nah itu bahaya. Jadi anak-anakku jangan sampai kalian anak-anak ayah tuh berani meninggalkan sholat. Jangankan meninggalkan sholat, lalai saja sholatnya tidak tepat waktu sudah celaka. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang lalai, yang sholat tapi lalai dari sholat. Telat makan aja kita bisa sakit mah, bahaya, apalagi telat sholat. Apatah lagi kalau kita bukan cuma telat sholat, nggak sholat, berani meninggalkan sholat dari 5 waktu itu, subuh nggak sholat misalnya, itu pasti celaka. Nauzubillah.
Apalagi kalau ada di antara kaum muslimin bukan cuma satu waktu, 5 waktu dia nggak sholat. Bukan sehari, 2 hari, 3 hari, bertahun-tahun. Astagfirullah. Semoga cepat kembali kepada Allah sebelum ajal menjelang. Itu yang pertama, tarkus sholat, yaitu berani meninggalkan sholat. Yang kedua, yang menyebabkan hati itu bisa mati, azanbu bi farhi. Ya, azanbu bi farhi. Yaitu merasa tenang tanpa merasa berdosa. Padahal sedang melakukan dosa-dosa besar. Ya Allah, na'udzubillah. Jadi kalau ada di antara kita, saya, ayah, kalian, pernah melakukan dosa kemudian nggak merasa berdosa, itu nggak merasa bersalah, nggak tobat langsung cepat sama Allah, nah itulah nama bahaya. Sehari satu, lama-lama terbiasa dengan perbuatan dosa. Diawali mungkin dari dosa-dosa kecil, lama-lama dosanya besar. Dan udah kalau dia terbiasa dengan dosa besar, kemudian kita tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa telah melakukan itu semua, nah itulah yang menyebabkan hati kita bisa mati. Kemudian yang ketiga adalah qarsul Quran, ya. Qarhul Quran, yaitu tidak mau membaca Al-Quran. Nah ini penyakit hati juga. Jadi kalau anak-anakku sekalian, ayah nih nggak baca Quran sehari aja, itu berarti kita punya hati sudah mulai redup tuh. Harus dipaksa, walaupun cuma 1 lembar. Bisa nggak 1 lembar? Ya, 1 lembar, 1 halaman itu ya, kan bisa 2 tuh bolak-balik. Nah ini 1 aja deh, minimal itu. Masa nggak bisa? Megang WA kita bisa berhari-hari, berjam-jam kan? Nah itu ya. Jadi orang yang tidak mau membaca Al-Quran. Jadi kalau Anda, anak-anakku sekalian, yang menonton video ini, kalau nggak baca Quran itu berarti hati kita sedang menuju kematian. Qalbun mayyit. Yang ketiga, yang pertama tadi meninggalkan sholat, kemudian merasa tenang. Kalau kita tidak ada merasa berdosa, kalau kita melakukan perbuatan dosa kecil atau besar ya. Kemudian kita tidak mau membaca Al-Quran yang 3 tadi. Baca Al-Quran. Sesungguhnya Quran itu menjadi cahaya penerang, petunjuk bagi kita. Huda linnas, ya petunjuk bagi manusia. Kemudian Quran itu sifat obat. Jadi kalau kita sakit obat. Kemudian Quran itu juga bisa membuat hidup kita penuh keberkahan. Itu kalamullah, kata-kata cinta dari Allah, penghuni langit dan penguasa langit dan bumi. Kita penghuninya, Allah penguasanya. Kita bacalah dengan surat-surat cinta dari Allah agar kita mendapatkan petunjuk. Hari ini bacalah Al-Quran. Yang keempat, hubbul ma'ashi. Terus menerus melakukan maksiat, kemar buat dosa, macam-macam dosa. Kadang ngelawan sama orang tua, kadang musuhan sama temen, sama tetangga, sama siapa, nggak pernah mau. Pokoknya lah, bisa ngejaga pandangan mata, hati, mulut, dan semuanya. Ya, semoga Allah lindungi kita dari hal yang demikian. Ya, kalau kita sudah merasa ini berbuat dosa, pasti hati kecil itu akan mengatakan ini dosa. Setan aja yang membisikkan, nggak biasa ini mah. Itu kalau kita udah mulai hati kita masih ada hati nurani kita mengatakan dosa, maka tinggalkan. Ya. Maka kita tinggalkan, jangan kita lakukan lagi perbuatan maksiat. Jadi orang yang suka gemar terus melakukan maksiat itu hatinya lama-lama akan mati. Kemudian yang kelima, asyikhru, yaitu sibuknya hanya untuk mempergunjing, membicarakan keburukan lain. Ya, bisa berburuk sangka, serta merasa dirinya lebih suci dari orang lain. Nah, ini bahaya juga nih. Senangnya, gemarnya, bohongnya ceritain kejelekan orang lain. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, berilah hamba ya Allah taufik, kekuatan untuk tidak melakukan ini. Allah, kadang ini yang kelihatannya sepele kan kita asik kalau ngobrol tuh, ngejelekin ini, ngejelekin itu. Nah ini terutama buat diri ayah sendiri, biar ayah senantiasa bermuhasabah diri, jangan sampai seperti ini. Ya, jangan sampai kita berburuk sangka, jangan, berbaik sangka walaupun tetap waspada. Kemudian tidak merasa dirinya lebih suci dari orang lain. Jangan merasa kita ini lebih baik, lebih soleh. Misalnya Allah berikan kita kemudahan untuk beribadah, kemudahan untuk taat kepada Allah. Jangan kita merasa lebih baik dari orang yang belum bisa beribadah seperti kita. Justru kita harusnya kasihan, kita ajak. Jadi bukan karena kita merasa lebih baik. Sesungguhnya kita nih merasa kita bisa ibadah ini bukan karena kita. Karena rahmat Allah, Allah berikan hidayah kepada kita. Allah berikan taufik, kekuatan kepada kita untuk kita bisa beribadah, bisa sholat 5 waktu di masjid, bisa baca Quran, bisa taat sama Allah. Itu karunia dari Allah. Ya, jangan merasa sombong. Betapa banyak orang-orang yang sholatnya rajin 5 waktu, dekat sama Allah, ibadahnya bertahun-tahun, tapi karena sombong, merasa lebih baik, dia akhirnya tenggelam dalam kemurkaan Allah. Siapa iblis? Iblis itu dulu kerjaannya ibadah aja, tapi dia merasa lebih baik dari Nabi Adam, orang tua kita. Ya, merasa dia dari api, sedangkan orang tua kita ini dari tanah.
maka sifat sombongnya itu Allah tidak ridho, sehingga Allah campakkan, Allah usir dari surganya, nauzubillah. Ya, dan dia nanti akan menjadi penghuni kekal di neraka jahanam, khalidina fiha abada, nauzubillah, summa nauzubillah. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, ghadul ulama, sangat benci dengan nasihat-nasihat yang baik. Jadi ada kadang orang kalau dengerin nasihat, sok tahu, paling bener aja, kayak yang udah bagus aja nih, yang emang surga dia yang punya gitu. Nauzubillah. Apalagi yang memberikan nasihat itu ulama-ulama soleh, ulama-ulama ikhlas, ulama-ulama akhirat, ulama-ulama yang gak gampang disogok sama duit, ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama yang senantiasa takut kepada Allah, sayang sama rakyat. Nah inilah yang harus kita senang dengan nasihat-nasihatnya, jangan benci. Ini sekarang terbalik, sama ulama yang lurus banyak umat benci, ya kan? Malah ngejelek-jelekin ulama di FB, nauzubillah. Sementara sama ulama-ulama dunia yang kapan kasih amplop, memang gak benar, ya nggak? Malah dia dukung-dukung, nauzubillah. Summa nauzubillah. Kemudian yang keenam, yang ketujuh adalah qalbun hajar. Tidak ada rasa takut dan akan peringatan kematian, kuburan dan akhirat. Jadi kalau orang-orang yang udah hatinya mau mati tuh, dia nggak ngaruh tuh cerita kematian, cerita alam kubur, cerita tentang sakaratul maut, cerita tentang azab, nggak ada pengaruhnya, hambar aja. Tapi kalau orang yang beriman takut. Lihatlah bagaimana Umar bin Abdul Aziz ketika dia masih kecil, usianya masih ya di bawah 5 tahun, ketika lihat uminya menyalakan tungku api, berkobar-kobar api kompor itu menyala, memerah, gemetar. Umar bin Abdul Aziz menangis, takutlah ibu, aku takut. Kenapa engkau nak? Aku takut ibu dengan api neraka jahanam. Masih kecil sudah Allah berikan kepada dia hikmah, ya rasa takut yang amat sangat. Kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita aman, sama Allah dilindungi. Tapi kalau kita takut sama makhluk, kita tidak akan bisa aman. Jadi tumbuhkanlah rasa takut kita. Ya justru dengan kita banyak baca tentang alam kubur, tentang kematian, tentang akhirat, mudah-mudahan melembutkan hati kita. Supaya kita ada rasa takut kepada Allah. Sehingga kita berhati-hati. Kalau kita takut kepada Allah, kita berhati-hati dalam bertindak, berbuat, dan sebagainya. Yang kedelapan adalah himakhul batni, yaitu cintanya kepada dunia yang tidak lagi peduli yang halal maupun haram, asal kaya. Nah ini bahaya nih ya, himatul batni, hubud dunia nih ya, masya Allah. Jadi kalau orang hubud dunia tuh, aduh ngeri sekali. Penyakit yang lebih parah dari kanker, dari covid ya. Covid itu cuma rekayasa aja, rekayasa Yahudi aja itu ya. Ada itu sakit flu pilek itu biasa, tapi kalau covid kepot ya enggak, itu cuma rekayasa aja mereka untuk menghabisi, mengurangi daripada kaum muslimin yang ada di muka bumi. Nah orang yang hubud dunia adalah cinta dunia ya, cinta dunia dan takut mati. Nah itu penyakit yang lebih berbahaya tuh dari covid, dari kanker, dari penyakit apapun. Jadi dia cinta banget, hari-hari nggak dunia aja, dia bicarakan dunia aja. Kalau yang nggak ada kaitannya untung dengan dunia dia nggak mau. Ya nggak, wah nih dengerin video nih, wah ini ngapain dengerin video ginian, nggak ada untungnya nih, nggak ada manfaatnya, males, lewat aja. Kalaupun itu video nasihat, video dari manapun, bahkan tausiah tadi nggak pernah mau dengarkan. Kenapa? Karena dia merasa itu nggak ada untungnya. Nah ini yang dia kejar adalah dunia, uang dan uang, sampai dia ya mukanya sampai masuk ke dalam tanah baru dia sadar bahwa dia harus punya amal. Nauzubillah, summa nauzubillah. Yang kesembilan yang bisa menyebabkan hati kita mati adalah an-naniyun, yaitu tidak mau peduli, tidak mau tahu, cuek, masa bodoh dengan kesulitan sesama muslim, sekalipun dengan saudaranya menderita sekalipun. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan sempurna imannya kalau dia tidak mencintai saudara muslimnya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi harus ada tuh rasa peduli. Jangan kayak tadi nih, an-naniyun ini nggak peduli, bodo amat. Saudaranya sakit, mau apa, mau keluarganya, apalagi orang tuanya. Nggak mau tahu orang tuanya ada duit apa enggak, temennya susah apa enggak, saudara muslimnya. Nggak mau ngerti lah, ulamanya di gimana. Oh nggak peduli, pokoknya udah nggak peduli lah dengan urusan kaum muslimin. Nah ini bahaya. Maka hatinya telah mati. Nauzubillah. Kemudian yang 10, al-intiqam, yaitu pendendam yang sangat hebat, tidak mau memaafkan kesalahan orang. Dendam, misalnya ada orang menyakiti hati kita, mengecewakan kita, dendam, ingat terus, ya kemudian mau membalas. Nah itu nauzubillah. Kalau dia ingat kemudian dia memaafkan, itu dia berpelajaran. Astagfirullahaladzim, ya Allah kasihan, malah kan doain. Harusnya begitu, harusnya.
Jangan kita berlindunglah kita. Kalau masih ada dalam hati kita ini rasa dendam, apalagi dendam itu kepada anak, kepada orang tua, kepada mertua, istighfar itu. Mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Lindungi Allah, hilangkan sifat-sifat pendendam, hilangkan sifat-sifat buruk ya Allah yang ada di dalam hati kami. A'udzu bikalimatillahi ta'ala. Doa saya dulu istighfar tuh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sanatu. A'udzu bika min syarri ma sanatu. Aku ya Allah mengakui ya Allah aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan amal-amal, keburukan amal-amal. Nah, itu ya. Kita berlindung sama Allah dari keburukan amal-amal kita. Ya, jadi berlindung dari sifat dendam, nggak mau maafkan orang, jangan sampai kita bawa dendam itu sampai mati. Nauzubillah. Maafkan, insya Allah lega hati, nggak ada penyakit juga, sehat insya Allah. Kemudian al-bakhl, sangat pelit, kikir, pedit, tahu tak mau berbagi. Dia punya uang banyak, dia umroh berkali-kali, 11 kali, 12 kali, 10 kali, 50 kali, tapi dia cuma kaya dirinya sendiri dan keluarganya, senang-senang diri, tapi dia nggak peduli dengan kaum muslimin. Atau dia pelit, kalaupun dia ngasih, kalau umroh dia berani 50 juta, 10 juta, 100 juta, tapi kalau ngasih orang kok 100 ribu, 100 ribu misalnya gitu ya. Nah itu juga harus dipertanyakan kayak mana. Allah nggak peduli dia mau umroh 100 kali, kalau dia nggak peduli dengan kaum muslimin, Allah di mata Allah tidak mulia. Jadi hati-hati ya, Masya Allah. Kemudian godbanun, cepat marah ya. Godab ya, godbanun, dikata godbanun, cepat marah karena sifat angku dan dengki. Jadi orang kaya ini orang kaya, cakep, cantik, ganteng, penguasa ya, punya pasukan, punya harta, ini biasanya sifat-sifatnya itu suka marah, sombong ya. Kemudian angkuh orangnya, dengki ya enggak. Kalau dia misalnya di grup kadang dia suka ramah, kalau di japri tentang kebaikan diem aja. Nah itu dia kadang ya, ketakutan, takut diminta, takut dimorotin hartanya. Nauzubillah. Astagfirullahaladzim. Ada juga kadang ya di grup, saya mau donasi nih, saya mau infak nih, datanglah ke rumah saya, sudah di japri diem aja. Astagfirullahaladzim. Ini kalau kita ada yang merasa ya minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nauzubillah. Kemudian ada yang ke-13 yang terakhir ada asyirku, yaitu senantiasa gemar melakukan perbuatan-perbuatan syirik, musyrik, mempersekutukan Allah dengan percaya dengan dukun, orang pintar, praktek jampi-jampi. Artinya dia percaya dengan hal-hal yang mistis-mistis. Dia percaya ada kekuatan selain Allah, ya makhluk berupa dukun, orang pintar. Nah itu dia sudah melakukan perbuatan syirik atau musyrik ya. Pelakunya musyrik ya. Dia percaya ada dukun, dia percaya nih ada ini, ada itu ya. Jadi jangan sampailah kita itu suka pergi ke dukun. Kalaupun mau pergi ke dukun, carilah dukun yang nggak bikin musyrik, yaitu dukun beranak. Dukun yang supaya ngatasin orang beranak, ya itu dukun beranak itu boleh tidak melanggar syariat karena dia melancarkan supaya kalian mudah untuk melahirkan. Nah, kalau sekarang beda, dulu namanya dukun beranak. Mudah-mudahan 13 sifat ini menjadi cambuk buat kita agar kita tidak memiliki satu di antaranya atau ke-13-nya, karena itu akan bisa menyebabkan hati kita mati. Qalbun mait. Nah kalau hatinya udah mati, mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Ngeri kan? Ngeri banget ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Itu kalau udah hatinya mati, udah gak ada peduli dah, nasihat nggak didengar, kemudian kebaikan udah nggak mau, pokoknya sama hal-hal yang sifatnya kebaikan nggak mampu dan nggak mempan. Dinasihatin orang tua, dinasihatin abang, kakak, dinasihatin teman, dinasihatin ulama pun dia nggak akan. Nah, nauzubillah, jangan sampai kita seperti itu. Nah, kalau kita memiliki sifat seperti ini, udah kepada Allah, perbaiki diri, bertobat, dan mudah-mudahan anak-anakku sekalian termasuk saya, Allah lindungi dari sifat-sifat buruk, Allah lindungi dari sifat-sifat yang bisa menyebabkan matinya hati. Ya Allah, ya Tuhanku, pada kesempatan ini Allah, hamba memohon kepadamu ya Allah, hamba berlindung kepadamu ya Allah dari 13 sifat tadi ya Allah yang menyebabkan hati ini mati ya Allah. Ya Allah, berilah kami petunjukmu, hidayahmu ya Allah. Ya Allah, ya muqallibul qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, ya muqallibul qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada kata-kata yang salah mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.